Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar IPAS bab 2, yaitu mengenai keseimbangan lingkungan. Pengertian keseimbangan lingkungan. Suatu lingkungan atau ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang ada di sebuah lingkungan. Contoh, tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme. Komponen abiotik adalah semua benda tak hidup yang ada di dalam lingkungan. Contoh, udara, air, tanah, suhu, cahaya matahari, dan iklim. Komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi, keseimbangan lingkungan adalah keadaan semua komponen di dalam lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Contoh keseimbangan lingkungan. Tumbuhan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Oksigen digunakan oleh hewan dalam proses pernapasan. Di alam, hewan berperan membantu perkembangbiakan dan penyebaran biji tumbuhan. Jika terjadi perubahan lingkungan, keseimbangan lingkungan akan terganggu. Contoh, pohon-pohon ditebang, asupan oksigen untuk hewan berkurang, sehingga mengganggu jumlah populasi hewan. Akibatnya, penyebaran biji tumbuhan pun ikut terganggu. Ketika keseimbangan lingkungan terganggu, dapat timbul masalah seperti yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua penurunan kualitas air dan udara, dan yang ketiga kepunahan spesies. Faktor alam yang mengganggu keseimbangan lingkungan. Yang pertama adalah gempa bumi. Yang kedua adalah gunung meletus. Dan yang ketiga adalah angin puting beliung. Yang pertama adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi disebabkan oleh dua faktor, yaitu pergerakan lempeng bumi atau gempa tektonik dan aktivitas vulkanik atau gempa vulkanik yang disebabkan oleh letusan gunung api. Yang kedua, gunung meletus. Secara geografis, Indonesia terletak di wilayah Ring of Fire, yaitu pertemuan tiga lempeng tektonik dunia. Akibatnya, di wilayah Indonesia banyak terdapat gunung berapi dan sering terjadi pergeseran lempeng bumi. Ada sekitar 127 gunung api yang masih aktif di Indonesia. Aktivitas vulkanik gunung berapi menghasilkan gas bertekanan tinggi yang dapat mendorong batuan-batuan panas dari dalam perut bumi sebagai peristiwa gunung meletus. Dampak kerusakan lingkungan akibat gunung meletus. 1. Pencemaran udara oleh asap dan debu vulkanik. 2. Kerusakan tanah dan bangunan oleh lumpur vulkanik. 3. Perubahan ekosistem. Dan 4. Populasi makhluk hidup berkurang. Yang ketiga, angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar-putar membentuk pusaran dengan kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung bergerak tanpa arah dan dapat menghancurkan atau menerbangkan apa saja yang dilewatinya. Bencana puting beliung umumnya terjadi di saat peralihan musim panas ke musim penghujan. Oke anak-anakku semua,
Demikian pembahasan kita kali ini mengenai keseimbangan lingkungan. Sekian, wassalamualaikum.